Saya pernah. Pernah. Ya, tapi dicampurnya sama kan sekarang tuh dicampur sama sirap strawberry ataupun atau lemon kan. Kalau ini kita servingnya no milk, no sugar, no syrup. Dapat rasa keasliannya kan? Ya betul, original. Saya sambil jelaskan sedikit ya. Tapi saya pakai bahasa Indonesia. Apa? Jadi matcha tanpa susu itu kita biasa sebutnya straight matcha. Straight matcha itu ada dua macam Kak. Ada usucha yang kayak kita serving di sini. Ada juga nanti yang namanya koicha. Koicha. Kalau koicha itu versi yang kental, yang pekat. Dan biasanya kita minum koicha itu di seremoni yang serius, yang formal. Itu tea seremoninya sekitar 3-4 jam. Jadi lama betul. Dan biasanya kalau koicha kita langsung serving di bowl. Jadi tidak kita pindahkan ke wadah yang lain. Ya. Tapi kalau di sini kita tidak serving koicha, kita hanya servingnya usucha karena matcha yang dipakai untuk koicha harus yang sangat bagus grade-nya, very high grade. Karena untuk jadi koicha itu tidak boleh ada rasa pahitnya sama sekali. Nah itu matcha yang tidak ada pahitnya berarti yang grade-nya memang bagus ya yang tinggi. Kalau semakin bagus matchanya semakin tidak ada pahitnya. Nah, Semakin bagus itu apa ya? Beda daunnya, beda. Ya beda. Pokoknya. Jadi pohonnya itu sama Kak, cuma beda daun yang dipakainya. Karena kalau daun matcha yang bagus itu hanya pakai daun yang di atas, hanya tip or bud gitu. Muda. Ya daun muda, jadi betul. tak pahit. Betul. Nah kita ini pakai tekniknya double temperature Kak. Jadi kita pertama pakai chill water, baru nanti kita pakai air panas ya, air hangat. Nah kalau yang saya bilang koicha tadi, itu dia konsistensi teksturnya sekental ini, sepekat ini. Jadi kalau pekat terus pahit kan pasti nggak suka ya, orang-orang kurang Sekali suka. minumnya banyak mana? Sekitar 30 mili nanti jadinya. Oh jadi dikit aja. Dikit aja, cuma kental, sangat pekat gitu. Ya makanya ini kita biasanya minumnya langsung di bowl, nggak kita pindahin lagi. Dia kental kan? Iya. Nanti lagi dipindahin Iya. lagi dikit. Iya. Sulit nanti pindahnya. Iya. Jadi koicha sekental ini makanya harus yang bagus matchanya, karena kalau nggak bagus kental orang nggak mau minum karena pahit gitu jadinya kan. Makanya kalau koicha grade-nya lebih tinggi. Nah kita di sini bikinnya usucha. Usucha itu versi lebih cair Kak, lebih thin kita bilangnya, lebih ringan. Jadi kalau usucha itu seperti Americano coffee ya. Cuma perbedaannya kalau Americano coffee itu biasanya kan kita pour shot espresso ke dalam gelas ya, yang sudah ada airnya ya. Tapi kalau usucha itu airnya hanya di sini aja Kak. Jadi di bowlnya itu tidak boleh ada air lagi. Kalaupun ice ya ice cube aja. Jadi bukan kita tambah ice water. Enggak lagi di dilute kan? Ya, no dilute ya, begitu. Jadi airnya hanya untuk whisking aja seperti ini. Kalau kita merujuk ke satu tea school di Jepang yang namanya Urasenke, kita whisk matchanya sampai ada buih, sampai ada microfoam kita bilang. Microfoam ini tanda kalau matchanya good quality dan fresh. Jadi kalau matchanya oxidize itu akan sulit dapat microfoam.
Nah, microfoam ini juga akan kasih tambahan tekstur creamy ke minuman kita. Jadi nanti kalau next time minum pakai straw, itu nanti akan beda ketika ada foam sama tidak ada foam. Di Jepang itu tea school banyak sekali. Urasenke itu cuma salah satu di antaranya. Jadi nanti mungkin akan ketemu sama matcha yang mungkin foamnya hanya di tengah Kak, atau di pinggir aja. Itu mungkin karena itu beda style whisking, beda style sekolah teh di sekolahnya. Tapi tetap sempurna ya. Ya bisa. Jadi hasil akhir rasanya nanti yang beda. Oh, jadi even though low grade macam low grade, dia masih microfoam. Bisa microfoam. Cuma rasanya beda. Beda, betul. Pahit. Memang tapi kalau low grade nanti microfoamnya tidak selembut ini Kak. Jadi agak besar-besar seperti busa sabun. Busa sabun kan ada yang besar-besarnya gitu. Jadi kalau makin bagus macanya higher grade, foamnya itu makin smooth biasanya. Silakan. Diminum gitu ya? Ya. So, macam mana rasa dia? Rasa smooth, very smooth. Smooth matcha lah, because I had it before. Berkat apa ni, apa pahit ke tak? Tak,